Desa Sokong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Genap berusia 63 tahun pada 10 Agustus, Desa Sokong terdiri dari 19 dusun, yakni Prawira, Murnangga, Betumping, Getak Gali, Tanak Sanggar, Karangsobor, Gelumpang Geluk, Batu Ampar, Lendang Galuh, Majalangu, Karangnangka, Mengkudu, Kencong, Orong Kelas, Bengkoang, Tuti, Orong Nagasari, Pengembuk, dan Murjumeneng. Desa ini memiliki banyak potensi lokal, baik dari segi sumber daya alam maupun budaya kearifan lokal. Salah satu dusun yang menyimpan kisah sejarah budaya dari masa lampau yaitu Dusun Prawira. Dari dusun ini, kita mampu menelisik kisah kerajaan Kedatuan Sokong. Kisah ini akan dijelaskan oleh salah satu pemangku adat di Dusun Prawira, yaitu Raden Prawangsa. Saya Raden Prawangsa Janingrat, salah satu pemangku adat yang ada di Lombok Utara, terutama di Desa Sokong, Dusun Prawira. Nama Sokong itu diambil dari nama salah satu kedatuan yang ada di Dayan Gunung, Lombok Utara hari ini. Salah satu kedatuan, selain daripada ada kedatuan-kedatuan yang lain, yaitu adanya Kedatuan Sokong. Kedatuan Sokong ini dimulai dari abad 14-an, 14-15. Nah, Kedatuan Sokong ini pada awal mulanya itu dia satu kesatuan sebelum membagi diri menjadi dua wilayah kekuasaan. Daerah kekuasaannya Sokong ini dibagi menjadi dua dengan namanya masing-masing, dengan batas wilayahnya ada di Jembatan Sokong atau Kali Sokong yang kita tahu hari ini. Yang ke timur dari Jembatan Sokong sampai daerah perbatasan Gangga menuju Kayangan itu namanya Sokong Belimbing. Dan ke barat dari Jembatan Sokong sampai sekitaran Mambalan Gunung Sahari Lombok Barat bernama Sokong Kembang Dangar. Nah, nama Kembang Dangar ini sendiri ini berasal dari salah satu pohon endemik yang ada di Lombok Utara yang namanya sama, yaitu pohon dangar. Nah, pohon dangar ini adalah salah satu pohon yang disakralkan oleh masyarakat adat. Ritual ini adalah tradisi doa bersama sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan dengan cara mengunjungi makam leluhur. Kata Prawira diambil dari bahasa Sanskerta Parwa yang berarti bagian atau wilayah, atau dalam bahasa Sasak disebut Parawan dengan arti yang sama. Prawira tersendiri menjadi satu kesatuan bagian yang ada di Sokong. Ada banyak kampung-kampung yang ada di Sokong yang memiliki historical hubungan kekerabatan yang sangat erat. Cuman yang masih eksis hari ini yaitu Prawira. Kenapa Prawira? Saya mengibaratkan bahwa Prawira itu sebagai taman sarinya Kedatuan Sokong terdahulu. Bukti kesejarahannya masih ada, peranata adatnya pun masih ada. Nah, kita buktikan dengan yang ada di Kampung Prawira hari ini. Salah satu bukti yang paling bisa kita lihat itu adalah masjidnya. Bale-beleknya kalau kita ambil dari dua kata itu bale dan belek. Kalau dari arti bale itu kan rumah ya, belek itu bahasa Sasaknya kan besar.
Jadi artinya dalam bayangan kita bukan bentuk rumah yang besar gitu. Cuman dinamakan Balai Ble itu bukan dilihat dari sisi fisiknya, dilihat dari fungsinya. Itu tempat penyimpanan benda-benda bersejarah kedatuan masa lampau. Yang salah satunya saya sebut tadi ada naskah khutbah dulu yang masih tersimpan rapi, beberapa naskah kuno yang diabadikan dalam bentuk lontar, daun lontar, ada Al-Quran Raja tulis tangan di situ, ada beberapa kain tradisional. Masjid setumpuk kembang tangan. Dari namanya saja sudah unik, tidak mengacu ke nama Arab yang biasanya kita temui hari ini. Kalau nama masjid itu pasti acuannya Arab, tapi tidak dengan yang ada di Kampung Prawira, yang nama masjidnya adalah mengacu kepada nama dari kedatuan masa lampau, yaitu setumpuk kembang tangan. Masjid ini satu kesatuan di mana di dalamnya ada beberapa perangkat originalnya, yaitu ada saka tunggalnya, tiangnya yang satu di tengah itu original dari terdahulu, tidak pernah diganti. Yang kedua itu ada mimbar yang sampai hari ini juga bisa kita temui. Itu unik, tidak seperti mimbar biasanya. Itu simbolisasinya ada simbol naga di situ yang memang punya story juga kenapa ada simbol naga di situ. Selain daripada itu juga ada jungkat atau tongkat yang spesial dipakai oleh khotib untuk membaca khutbah. Di Prawira itu ada bangaran oleh masyarakat lokal, cara menghormati makhluk yang tidak kasat mata, karena kita meyakini bahwa bukan hanya kita saja yang hidup di dunia, ada juga makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang memang punya kehidupannya masing-masing. Lalu dengan kami membuatkan tempat itu, maka kami peruntukkan untuk mereka bahwa kita sama-sama menghargai. Jadi ketika masyarakat mendiami sebuah kampung itu, bahwa harapannya jangan sampai mereka juga ikut terusik, jangan sampai saling mengganggu lah intinya. Daripada itu juga ada satu buah kulkul yang kami sebut atau kentongan hari ini yang bisa kita temui, yang kita keramatkan juga. Nah kebetulan kulkul itu tidak pernah kami pukul sampai hari ini. Cuman uniknya oleh beberapa keluarga inti saksi mata bahwa kulkul itu beberapa kali bunyi. Jadi kami menyimpulkan bahwa berbunyinya kulkul atau kentongan itu adalah sebagai sebuah penanda atau alert terkait dengan terjadinya entah itu bencana alam atau sesuatu yang sifatnya tidak baik lah. Di Prawira sendiri, di Kampung Prawira sendiri, bahwa yang bisa kita temui adalah yang autentiknya itu adalah ada arsitektur dan struktur yang ada di Kampung Prawira. Bahwa berbicara arsitektur dan struktur itu di situ ada Brugak. Walaupun Brugak hari ini banyak kita temukan di Sasak, Lombok secara keseluruhan. Cuman yang membedakan itu di situ spesialnya itu ada 3 Brugak yang tiangnya 6, yang kami menyebut masyarakat lokal itu sekenem. Ada 3 buah Brugak yang secara bentuk itu sama, tetapi ada nama dan fungsinya yang berbeda. Itu yang membedakan dari Brugak satu ke Brugak yang lain. Yang paling tinggi posisinya itu ada Brugak Kekelat. Yang di tengah itu ada Brugak Perohan, dan yang paling bawah itu ada Brugak Priapan. Warisan sejarah tak hanya tersimpan dalam naskah dan bangunan tua, tapi hidup dalam napas masyarakat yang terus menjaga, merawat, dan mewariskannya. Dusun Prawira bukan sekedar bagian kecil dari Desa Sokong. Ia adalah penjaga jejak masa lalu,
pengingat akan asal-usul serta saksi bisu kebesaran Kedatuan Sokong Kembang Dangar. Jika manusia mati, kita masih menemukan kuburnya. Tapi jika budaya ini mati, hendak kemana kita mencarinya?